Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berijazah tapi jenius. Bullet atau peluru bisa kita etimologikan sebagai material proyektil kinetik atau material yang mendapatkan energi kinetik karena terdorong gaya eksternal. Biasanya dorongan didapat dari propulsi bubuk mesiu yang ditembakkan dalam laras senapan. Proyektil umumnya terbuat dari material keras atau padat seperti karet, timah, besi, kuningan, emas, dan berbagai logam lainnya, yang tujuan utamanya adalah menghasilkan kerusakan pada target yang dituju. Peluru digunakan pada berbagai jenis senjata api, terutama sejak pertama kali manusia menemukan bubuk mesiu sebagai alat propelan yang dapat melemparkan proyektil. Peluru yang digunakan pada senapan konvensional rata-rata dapat melesat sekitar 343 meter per detik, melebihi kecepatan suara. Dan semua itu tergantung dari ukuran atau daya propulsi yang dapat dihasilkan dari bahan mesiu. Semakin besar bahan mesiu pada selongsong, maka akan semakin besar pula propulsi yang akan menggerakkan peluru tersebut. Tapi selain menggunakan mesiu, ada metode lain yang dapat menghasilkan lesatan atau laju proyektil yang jauh lebih kuat dan lebih besar, seperti halnya railgun yang umumnya menggunakan gaya elektromagnetik untuk meluncurkan proyektil. Tapi perangkat elektromagnetik railgun memerlukan perangkat atau senapan yang besar, membutuhkan rel logam yang berat, dan daya listrik untuk menghasilkan elektromagnetisme. Hal itulah yang membuat sistem railgun tidak fleksibel dan hanya dapat diaplikasikan pada kendaraan-kendaraan berat seperti kapal laut, tank, dan lain-lain. Tentunya digunakan pada target-target besar yang sulit untuk ditembus. Dan selain faktor propelan atau propulsi yang sangat berpengaruh pada tingkat kerusakan target yang ditembak, bahan atau material proyektil adalah hal utama. Karena meski kalian dapat menciptakan propulsi atau dorongan proyektil yang super cepat, tapi proyektil atau bahan peluru yang kalian gunakan adalah proyektil ringan, lembek, seperti timah. Hal itu tak akan dapat menembus armor atau pelindung seperti pada anti-tank atau kendaraan lapis baja lain. Karena umumnya proyektil akan hancur pada saat impact atau tumbukan dengan armor. Maka dari itu, umumnya senapan-senapan berat atau senjata anti-armor atau anti-tank menggunakan bahan-bahan padat super keras dengan sifat piroforik yang baik agar dapat menerobos target dengan sempurna. Dan dua kandidat terbaik yang dapat kita gunakan untuk mengalahkan Superman adalah peluru deplet uranium dan wolfram atau karbida tungsten. Dan kali ini Profesor Kardus akan mengulas bagaimana dua material tersebut bekerja untuk menghancurkan lapis baja. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like dan subscribe dan juga tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijazah tapi jenius, untuk mendapatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Ya, dari berbagai jenis proyektil atau peluru yang digunakan pada setiap senjata api, modern atau konvensional, diketahui hanya dua bahan atau material yang memiliki daya tahan atau tingkat kekuatan yang sangat tinggi dan sangat cocok untuk digunakan menghancurkan armor lapis baja atau anti peluru. Tak akan ada anti peluru yang dapat meredam material tersebut. Oleh karena itu, umumnya material-material ini diaplikasikan pada senjata-senjata militer khusus. Keduanya adalah deplet uranium dan tungsten karbida atau wolfram. Ya, material penghancur armor umumnya memiliki salah satu dari tiga sifat khusus agar dapat dengan mudah menghancurkan target lapis baja kokoh, yakni tahan panas, padat dengan densitas atau kerapatan tinggi, dan bersifat piroforik atau dapat membakar target seperti saat terjadi tumbukan. Beberapa dari sifat tersebut dimiliki oleh kedua material tersebut, meski tidak sepenuhnya sama. Yang pertama, deplet uranium proyektil atau peluru uranium terdeplesi. Peluru uranium terdeplesi adalah amunisi yang menggunakan bahan radioaktif deplet uranium sebagai proyektil. Deplet uranium atau DU adalah bahan radioaktif yang terdiri dari uranium 238 di atas 99% dan kandungan uranium 235 di bawah 0,3%. Deplet uranium sangat cocok atau sangat kuat untuk digunakan dalam penghancuran lapis baja. Deplet uranium cukup padat dengan kepadatan 19.050 kg per meter kubik, jauh lebih padat daripada besi apalagi timah
karena kepadatannya, bobot material ini juga lebih besar. Tapi, bukan itu yang membuat deplet uranium sangat mematikan. Deplet uranium dapat menghancurkan armor keras, karena material ini bersifat pyroforik, yang artinya material ini dapat membakar target dan dapat menciptakan impact dan ledakan thermal saat menumbuh. Efek pyroforitas dapat menghancurkan dan melubangi target meski deplet uranium tidak terlalu tahan panas, karena titik leburnya hanya ada di sekitaran 1110 derajat Celcius. Tapi potensi kerusakan yang dihasilkan oleh sifat pyroforik dapat melelehkan lapis baja. Selain itu, saat terjadi tumbukan, proyektil deplet uranium juga akan melebur dan menghasilkan radiasi radioaktif yang cukup kuat yang dapat memapar korban dengan kontaminasi radioaktif. Sebaliknya, karbida tungsten proyektil atau wolfram proyektil tidak memiliki sifat pyroforik atau pyroforitas atau dapat membakar target. Tapi meski tungsten tidak memiliki sifat pyroforik, tungsten juga dapat digunakan untuk menembus lapis baja. Bagaimana tidak? Asal Anda tahu, tungsten karbida atau wolfram adalah material paling kokoh dengan titik lebur tertinggi dalam keluarga logam. Tungsten karbida atau wolfram memiliki titik lebur hingga 3422 derajat Celcius, jauh lebih tinggi daripada material logam lainnya. Ya, seperti umumnya logam tahan api, di mana logam-logam tersebut sangat sulit untuk dileburkan karena energi ikat dari atom-atom logam tersebut sangatlah tinggi. Tingkat densitas atau kerapatan atom-atom wolfram sangatlah tinggi, yang artinya logam ini berbobot cukup berat. Bahkan karena sifat tahan panas yang terlalu tinggi, proses peleburan tungsten karbida sangat sulit untuk dilakukan dan berbiaya cukup besar. Oleh karena itu, umumnya tungsten-tungsten yang dibuat untuk perangkat-perangkat menggunakan metode pengepresan, bukan peleburan. Tungsten karbida biasanya digunakan sebagai kawat pada bohlam lampu yang tahan panas. Meski tak memiliki sifat pyroforik, tungsten sangat kuat dan sangat kokoh, tahan panas karena kerapatannya sangat tinggi. Sifat itulah yang membuat karbida tungsten unggul jika dihantamkan atau ditumbuhkan pada lapis baja. Karena pastinya sifat dan kekuatan tungsten karbida lebih kokoh daripada armor anti-tank. Dan tahukah Anda, amunisi anti-tank umumnya menggunakan sistem APF-SDS atau penetrator panah panjang, atau desain amunisi penetrator atau penembusan. Desain ini memiliki kemampuan yang sangat baik untuk melawan arus udara dan memiliki manuver yang sangat stabil. Sistem penetrator panah panjang dapat memaksimalkan energi kinetik yang didapat dari dorongan propelan berbentuk aerodinamis, panjang dan lancip, tapi sangat kokoh karena terbuat dari deplet uranium atau karbida tungsten. Membuat amunisi ini akan melesat kemanapun tanpa ada yang dapat menghentikan lajunya. Ya, dan berikut adalah informasi singkat dari Profesor Kardus tentang bagaimana peluru anti-tank bekerja. Profesor Kardus dari sebuah tambang uranium mengabarkan